Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Supiansa, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. NIM saya 181510059. Mata kuliah isu terkini promosi kesehatan. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang bahaya merokok. Eh, yang pertama, apa itu rokok? Nah, rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung, dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung. Nah, sebesar ranking dari kita dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Nah, rokok merupakan pabrik bahan kimia yang berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja eh, dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 diantaranya adalah racun dan 40 diantaranya berakumulasi dengan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Nah, rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan. Nah, bagi orang yang menghisap rokok, dengan kata lain, termasuk golongan nafsa narkotika atau disebut narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Nah, di sini ada bahaya rokok. Nah, apa saja sih bahaya rokok? Nah, bahaya rokok bagi kesehatan bukan saja bagi si perokok, tapi juga berakibat uh, bagi orang sekitarnya, seperti teman atau keluarga kita atau siapa saja yang di dekat kita yang lagi menghisap rokok misalnya kan. Uh, Nah, dampak dari asap rokok ini disebut mereka yang terkena atau terpapar asap rokok ini bisa disebut sebagai perokok pasif. Nah, mereka bisa menghirup juga kan. Nah, bagi mereka para perokok, merokok adalah hal yang sudah biasa dan lumrah jika sehari tanpa rokok. Jika sehari tanpa rokok, mulut mereka akan terasa kecut atau tidak enak. Seperti ada semacam tuntutan dari kandungan nikotin dalam darah yang memerintah kepada otak untuk menyeimbangkan kandungan nikotin tersebut. Nah, sehingga jika kandungan nikotin kurang, maka akan kelabakan mencari rokok. Nah, walaupun di tengah malam, jika mereka membutuhkan rokok, maka akan segera keluar rumah untuk mencarinya. Di sini. Dan apa saja zat yang terkandung dalam rokok? Nah, ada beberapa zat yang terkandung dalam rokok, seperti halnya bahwa yang sudah diketahui banyak sekali zat kimia yang sifatnya racun yang terdapat dalam sebatang rokok yang dihisap. Nah, seperti karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen, cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, timbal, metil, eh, etil, katon, toluena, dan lain-lain. Nah, dalam sebatang rokok ini bisa terkandung 4.000 jenis senyawa kimia dan 400 jenis zat berbahaya dan 40 jenis zat penyebab kanker atau karsinogenik. Eh, Sini juga ada dampak kesehatan bagi yang disebabkan oleh rokok. Nah, dampak kesehatan yang disebabkan oleh rokok dalam kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda atau yang kerabat kita merokok. Nah, bagi kesehatan Anda, orang-orang sekitar Anda. Nah, ada beberapa bahaya merokok bagi kesehatan, diantaranya seperti
seperti gangguan kardiovaskular dan bisa menyebabkan kerusakan otak, bisa menyebabkan penyakit mulut atau tenggorokan, bisa menyebabkan penyakit paru-paru, bisa menyebabkan kanker kerongkongan, dan bisa menyebabkan kanker mulut. Nah, ini akibat asap rokok. Nah, asap rokok yang dihirup atau dihisap baik oleh si perokok dan orang lain yang menghirup asap rokok berdampak pada timbulnya berbagai gangguan kesehatan seperti rambutnya rontok, katarak, kanker hidung, karies, gigi berlubang dan berwarna kuning dialami oleh hampir semua perokok. Kanker lidah, mulut, kelenjar, ludah, tenggorokan, kerongkongan, terus bisa menyebabkan kanker payudara bagi perempuan. Nah, kanker payudara ini rata-rata terkena kepada wanita yang suaminya perokok, tuh, dan jari-jari pucat, kanker leher rahim, kerusakan sperma, mutu dan jumlah sperma akan berkurang jika Anda terus merokok. Nah, amputasi kaki bisa menyebabkan amputasi kaki. Kenapa? Karena menyebabkan pembuluh darah pada kaki. Nah, penyakit pembuluh darah dan pembusukan jari-jari kaki. Terus bisa menyebabkan kulit keriput, bisa menyebabkan gangguan pendengaran, terus bisa menyebabkan kanker kulit, bisa menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang, terus bisa menyebabkan penyakit jantung tadi. Nah, perokok yang berisiko mengalami mati mendadak 4 kali lipat lebih dibandingkan bukan perokok. Nah, penyakit jantung, kanker paru-paru bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, 90% pasien kanker paru adalah perokok dan penyakit paru ini obstruktur kronik PPOK. Nah, bisa menyebabkan emfisema, terus bisa menyebabkan tukak lambung dan kanker lambung, bisa menyebabkan kanker ginjal, kandung kemih, terus penis, pankreas, terus bisa menyebabkan peradangan pada kulit yang sangat gatal. Nah, oleh karena itu, banyak masyarakat di Indonesia minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya merokok. Baik, banyak sekali yang sudah merokok, dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, ini disebabkan kenapa? Karena kurangnya pengetahuan dan pencegahan preventif terhadap remaja dan orang tua tentang bahayanya merokok. Dan nah, maka dari itu untuk berhenti merokok tidaklah mudah, harus ada tindakan yang digunakan untuk pendekatan secara personal, kuat, jelas untuk menganjurkan berhenti merokok dan juga harus disertai dengan motivasi. Nah, stop merokok, ingat bahaya merokok, stop merokok sebelum merokok itu menghentikan hidupmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.